Mas Jokowi, saya mau tanya, apa iya Habib Rizik itu begitu mengerikannya sehingga seluruh energi, sumber daya, pemerintah, kekuasaan, penguasanya dikerahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Sebetulnya saya jadi nggak enak hati. Tadi pagi saya bikin video soal bom. Saya katakan saya nggak tertarik, males komentari soal ini. Tapi ternyata memang setelah diikuti, ini cerita benar-benar tadi saya udah tayangkan juga, saya buat juga bagaimana netizen mengomentari adegan demi adegan di bom Makassar, di gereja katedral Makassar misalnya, sampai netizen tuh membahas secara detail gambar bagaimana mungkin orang yang mau datang masuk ke gereja katedral pakai gamis, pakai cadar, yang laki-laki pakai sorban. Ya dia bilang ya, kalau kita mau masuk ke tempat yang kita berbeda supaya nggak dicurigai, kita nyamar seperti mereka gitu ya. Aduh, aneh. Belum lagi cerita tentang perempuan yang menyerang Mabes Polri. Ini juga bagaimana ya, bagaimana dia bisa masuk dari pintu belakang, jalan terus ke depan sampai ke pos penjagaan yang konon katanya dekat kantor kerja, ruang kerjanya Kapolri. Lalu ditembak dan di situ ada KTP. Kan kalau kita mau masuk ke dalam, di luar kan diminta KTP, ID card-nya. KTP biasanya kan begitu. Kenapa tiba-tiba ini masih bisa ditemukan KTP-nya? Jadi begitu banyak kejanggalan-kejanggalan. Netizen juga membahas soal CCTV yang terlalu rendah, gambar video CCTV yang terlampau tajam, high resolution katanya gitu kan. Ini betul-betul keanehan. Nah, ini ada artikel yang ditulis oleh teman saya, sahabat saya, Ahmad Fazinuddin. Dia seorang lawyer muda yang cemerlang, cerdas, berani gitu ya, tapi juga seorang penulis yang sangat produktif buat kita. Misalnya, buat nggak usah kita orang awam lah, buat saya dan beberapa teman yang biasa nulis, bisa nulis satu hari satu aja udah keren itu ya. Biasanya normalnya sih kalau kita kerja serius ya sehari 3 hari sekali lah, atau sepekan dua artikel lah gitu. Atau kalau teman-teman saya di FNN kayak Bang Ahmad Rizal Fadilah, Asari Usman, ya mereka buat mungkin satu hari satu artikel, itu sangat produktif. Tapi ini yang namanya Ahmad Fazinuddin, dia hanya menggunakan dua 11 jari dua ini yang kadang-kadang sering juga dia buat lewat handphone. Itu sehari bisa 3-4 artikel. Oke, kita bicara tentang Ahmad Fazinuddin ini ya. Artikel tentang ini dia dikasih judul teroris. Jangan lihat beritanya, lihat siapa yang mengabarkannya. Ahmad Fazinuddin ini suka memberi label dirinya sebagai sastrawan politik. Ngopi dulu ya, udah sore soalnya. Siang-siang begini emang enak ngopi. Para ulama hadis sebelum mendiskusikan matan atau redaksi hadis, mereka selalu melakukan verifikasi ketat terhadap perawi. Perawi adalah orang yang mengabarkan hadis. Agar autentitas dan kebenaran matan hadis terjaga dari hoax, mereka pertama kali menyeleksi perawi. Perawi yang meriwayatkan hadis harus memenuhi 2 kriteria, adil dan dobit. Adil artinya perawi bersih dari cacat. Mura'ah seperti tidak pernah berdusta, tidak pernah zalim, dan yang lebih utama mengamalkan apa yang diriwayatkannya. Kemudian dobit artinya perawi hafal atas hadis yang diriwayatkannya. Dia tidak boleh meriwayatkan apa yang tidak diingatnya. Ya, bahasakan kita ngomongin memorinya kuat lah gitu ya. Kalau saya sih udahlah nggak masuk kategori dua-duanya. Masih kacau kalau amalannya dan ingatan saya babak belur banget.
Nggak masuk lah ya. Kemudian dalam konteks kabar tentang terorisme, mulai dari bom bunuh diri, kaitannya dengan sel teroris tertentu, pelaku pasangan muda yang baru menikah, pelaku diduga dari ormas tertentu, semuanya itu harus dikesampingkan jika keluar dari sumber yang tidak dapat diuji kejujuran dan keadilannya. Mulai masuk. Ahmad Hosinuddin. Ya. Jadi tidak perlulah mempercayai isi berita jika yang mengabarkan berita terkenal bohong dan zalim. Mulai masuk nih, Ahmad nih. Kabar apapun jika berasal dari orang yang tidak adil, pembohong dan zalim tidak dapat dipercaya, tidak perlu dipercaya. Sudah dapat dipastikan isi kabar itu dusta belaka. Isu terorisme sejak awal diekspor oleh Amerika bermula dari peristiwa 9/11, 9/11. Amerika adalah negara kafir penjajah. Jelas isu yang dihembuskan orang kafir tidak layak diterima sebagai sebuah kebenaran. Iyalah, kita akhirnya ketahui bahwa 9/11 itu memang konspirasi Amerika untuk sebagai dalih untuk bisa menyerang Islam dengan dalih perang melawan terorisme. Isu terorisme, radikalisme, dan ekstremisme yang ada di negeri ini juga diimpor dari Amerika. Karakter pembawa isu ini juga terkenal pendusta, zalim, dan sering menyakiti hati umat Islam. Aduh amat ya. Apalagi semua cerita tentang terorisme itu hanya dari satu sumber yang terkenal gemar berdusta. Untuk urusan pembantaian 6 anggota Laskar saja berdusta itu biasa, apalagi urusan lainnya. Saya lanjut lagi aja dah. Jadi tidak usah ikut heboh dengan membenarkan isu yang dikabarkan pihak yang gemar berbohong dan zalim terhadap umat Islam. Gak usah perlu ikut heboh, gak usah katanya ya. Umat ini justru wajib membongkar kebohongan dan kezalimannya. Ayo, siapa mau ikut Ahmad untuk ikut membongkar kebohongan dan kezalimannya? Jadi kalau ada berita teroris bersumber dari si tukang bohong itu, dari karangan cerita ada surat wasiat, terkait ex ormas ditemukan bukti yang mengarah pada ormas, bahkan nanti kalaupun ada pengakuan dari saksi tanda kutip yang membenarkan cerita bohong itu, abaikan saja. Abaikan saja. Kenapa? Fokus pada permasalahan umat yakni kezaliman rejim dan solusi Islam yang mampu menyelesaikannya, yang akan menyelesaikannya. Anggap saja itu tontonan Sri Mulat. Cerita tentang teroris itu anggap saja omongan Kirun dan Mami. Kirun dan Mami ini dua bintang Sri Mulat ya, itu mengkocak luar biasa. Disenyumin aja, kalau tak bisa tertawa, kalau tak tahan tertawakanlah gitu ya. Jadi jangan lihat kabarnya, tapi perhatikanlah sumbernya. Jika sumber beritanya dari Inspektur Vijay, Inspektur Vijay Priya Amaraj, sang pembual, anggap saja dongeng hoax yang meskipun bohong tapi tak bisa dipidana. Tak usah dipercaya. Ahmad Hosinuddin, aduh dahsyat, nulisnya keren. Masih saya mau bilang lagi bahwa Ahmad ini kelewat produktif, bahkan dia masih nulis tentang tema yang sama dengan sudut yang berbeda. Dia kasih dulu begini, teroris bulat digoreng dadakan. Anda ingat orang yang jualan tahu bulat digoreng dadakan 500 perak gitu. Pakai mobil biasanya dia ada yang nyetir, dia duduk di belakang dengan penggorengan dia. Tahu bulat gitu ya. Teroris bulat digoreng dadakan oleh Ahmad Hosinuddin, sastrawan politik. Mohon maaf, wajar jika netizen menyaksikan kabar terorisme kalau sumbernya sepihak dari itu juga. Sementara sumber itu tak lagi dianggap kredibel mengabarkan tentang terorisme. Belum lagi cerita tentang terorisme itu sanadnya putus. Sanad tadi kita udah bicara ya, perawinya. Orang-orang yang harus mempunyai kriteria adil tadi dan dot tadi ya, doib. Jadi dia harus adil dan punya ingatan kuat. Tak ada informasi yang bisa dianggap otoritatif untuk mengabarkan kebenaran peristiwa.
karena sumber primer dari kabar yang disampaikan tidak terverifikasi. Contoh nih, tentang bom bunuh diri, wasiat dari pelaku, motif dan jaringan itu semua berasal dari sumber sekunder dan tidak dapat diverifikasi oleh sumber primer karena pelakunya sudah mati dibunuh. Kayak perempuan itu yang di Mabes Polri, kan mestinya bisa ditembak kakinya dar, atau tembak pahanya dar, bukan ditembak. Orangnya mati kemudian masih bergerak lagi waktu jatuh, jadi tembak 2 kali itu minimal kalau kita lihat videonya ya. Karena pelakunya sudah mati. Tentang bom bunuh diri misalnya, benarkah pelaku bunuh diri? Bukankah ada kemungkinan lain, yakni bom diledakkan melalui remote control oleh orang lain, sedangkan pelakunya tidak menyadarinya. Gimana? Ini Ahmad ini memang dahsyat ini. Tentang surat wasiat, benarkah itu surat wasiat pelaku? Bukankah bisa saja itu tulisan orang lain yang dinisbatkan kepada pelaku? Sumber yang otoritatif untuk menerangkan keaslian surat wasiat, ya keterangan pelaku, bukan sidik jari. Kalau sidik jari mayat ditempelkan ke kertas juga meninggalkan sidik jari. Ngomong-ngomong surat wasiat, saudara, di grup-grup WA itu ada 2 surat wasiat. Itu dua-duanya, yang satu di Makassar, satu Mabes. Tapi saudara, kalau baca pelan-pelan itu mirip-mirip betul. Apa perlu saya bacain ya? Itu mirip-mirip betul loh. Ini aduh, saya sampai mikir kok bisa ya? Nih, sebentar. Ini. Kok bisa ya surat wasiat dari 2 orang berbeda, satu di Jakarta, satu di Makassar, itu mirip. Nih ya. Ini nanti mungkin screenshotnya boleh ya. Saya bacakan sedikit. Surat wasiat Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah. Ini surat wasiat Makassar yang saya baca. Bawahnya surat wasiat Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah. Sama bos. Kalimat pembukanya sama. Paragraf kedua. Wahai umiku yang umiku minta maafkan kalau ada salahku, baik perilaku maupun lisanku. Jangan lupa senantiasa beribadah kepada Allah bla bla bla. Saya baca di surat wasiat yang Mabes Polri. Wahai mamaku, sama nggak? Maafin Zakiyah yang belum pernah membalas pemberian keluarga. Mama, ayah, jangan lupa senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat. Sama bos. Wasiatnya sama bos. Surat wasiatnya sama bos. Ini surat lengkapnya. Nanti mungkin screenshotnya bisa ditampilkan ya. Kalau mau baca pelan-pelan. Ini surat wasiat berikutnya yang ditulis oleh orang yang di Mabes. Sama bos. Jadi betul kata Ahmad Hosinuddin tadi, apakah benar surat wasiat itu adalah surat wasiat yang ditulis oleh pelaku? Karena pelakunya sudah tewas, jadi tidak bisa diverifikasi. Wow, kenapa jadi begini ya? Nah, lanjut lagi nih. Tentang jaringan ini dan itu lebih tidak jelas lagi. Apalagi jika dikaitkan motif ini. Itu semuanya itu keterangan yang bersumber bukan dari pelaku, karena pelaku sudah mati. Kenapa praduga publik meragukan terorisme? Karena sejak dulu terorisme heboh, hingga sekarang terorisme tetap heboh. Ini terorisme atau pohon terorisme yang setiap tahun ada masa panennya. Ini terorisme atau pohon terorisme yang setiap tahun ada masa panennya. Itu kalau saya baca kepanjangan. Saya mau bilang begini saudara sekalian. Peristiwa Makassar, bom bunuh diri katakan begitu di depan pintu masuk gereja Katedral Makassar. Jadi kalau ada berita menulis bom meledak di gereja salah. Gereja dibom salah. Yang betul meledak di depan pintu. Jadi belum, masih di luar ya. Yang kedua, peristiwa serangan oleh perempuan muda di Mabes Polri. Segala macam banyak
banyak keanehan, keganjilannya. Nah, itu semua di-framing oleh penguasa kita untuk dilekatkan kepada kelompok-kelompok yang disebut terorisme. Dan secara kasat mata, ketika bom meledak, dilakukan serangkaian penggerebekan, orang-orang digerebek itu ditemukan dengan barang-barang bukti yang, nah ini yang penting nih, yang diarahkan, bukan mengarah, yang diarahkan kepada FPI. Di situ ditemukan kaos FPI, seragam FPI, buku-buku, stiker tentang FPI, ada poster Habib Rizik. Memang polisi tidak mengatakan ini pelakunya FPI, tidak, atau mungkin saya salah dengar, tapi saya tidak mendengar seperti itu. Tapi publik digiring opininya bahwa oh FPI gitu ya. Walaupun sekali lagi publik tidak percaya. Tadi dalam video saya sebelumnya nggak ada sejarahnya FPI itu membunuh, nggak ada sejarahnya FPI itu mengebom, nggak ada. Yang ada FPI menolong mengevakuasi korban bencana, korban tsunami, korban gempa dan sebagainya dan lain-lainnya. Itu yang ada begitu. Nah, sedangkan semua ini dibarengi dengan sidang-sidang Habib Rizik Syihab. Ini merupakan bagian dari stigmatisasi gitu ya, stigmatisasi, memberikan label-label negatif buruk kepada Habib Rizik Syihab dan kepada FPI, organisasi yang dibangunnya. Jadi memang benar penguasa di sini benar-benar menjadikan Habib sebagai musuh nomor satu negara yang sebetulnya tidak pernah melakukan dosa terhadap negara. Seperti saya pernah buat video saya ini kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu, kayak malah sebelum ada peristiwa kilometer 50 deh, mungkin November atau Oktober, saya lupa tuh, tapi masih sangat relevan ya. Coba kita putar ulang aja video ini, sebetulnya ada juga di YouTube, tapi daripada Anda cari-cari, saya putar ulang aja. Ini videonya. Jadi Aldi, ini videonya, kita pulang sampai habis, masukin situ. Nah sekarang masuk lagi. Jadi kita saudara ya, tadi bener kan bahwa sudah kadung gitu ya, penguasa pejabat publik kita ini yang dibayar oleh negara, oleh rakyat, gajinya, fasilitasnya, kewenangannya diberikan oleh rakyat itu memusuhi rakyatnya sendiri. Dalam hal ini adalah Habib Rizik Syihab. Luar biasa jahatnya, luar biasa fitnahnya yang tidak berhenti, penzaliman yang tiada henti terus menerus kepada Habib Rizik Syihab. Aduh, luar biasa. Orangnya di penjara sudah, sedang disidang dengan pasal-pasal yang diselundupkan, yang dipaksakan dengan ancaman 6-10 tahun. Padahal kasusnya cuma pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Habib, sabar. Kami yakin Habib sabar, istiqomah, dan kami semua yakin bahwa perjuangan Habib dan para pembela kebenaran, para penegak amar ma'ruf nahi munkar akan mendapat balasan yang sangat berarti di sisi Allah SWT. Soal menang kalah itu bukan urusan kita, memang kan menang kalah full menjadi prerogatif Allah. Tugas kita hanya berusaha, tawakal, ditambah tentu saja harus ikhlas dan istiqomah. Insya Allah. Gitu dulu dari saya, Edi Mulyadi untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Edi Mulyadi. Saudara sekalian, minggu-minggu ini kita benar-benar dibuat heboh deh. Pemberitaan soal Habib Rizik Syihab itu luar biasa sekali. Waduh, dahsyat sekali. Bayangin dari mulai beliau pulang di Bandara Soekarno-Hatta, di Petamburan, kemudian sorenya bikin menikahkan anak disambung dengan maulid. Besoknya lagi acara maulid di Megamendung, semuanya dipermasalahkan. Bayangin, luar biasa. 2 Kapolda dicopot saudara. Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jakarta, Metro Jaya. 2 Kapolres dicopot, Kapolres Bogor, Kapolres Jakarta Pusat dicopot. Bahkan namanya kepala KUA yang nikahin juga dicopot. Aduh, luar biasa. Gubernur Anies dipanggil polisi 9 jam diperiksa. Kiai Sepuh Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, anak pahlawan nasional, dipanggil juga, diperiksa polisi. Gila ini, gila. Soal baliho, waduh, Pangdam sampai perintahkan TNI copotin baliho.
Saya yang perintahkan. Wah, lalu Panglima TNI sebelumnya dengan gagahnya, siapa saja yang menghalangi, mengganggu NKRI, berhadapan dengan TNI. Wah, didampingi dengan jenderal-jenderal tuh. Jenderal-jenderal, pimpinan pasukan elit TNI. Aduh. Lalu rumah sakit Umi. Soal tes swab dilaporkan, walaupun alhamdulillah kemarin saya dengar wali kota Bogor Bima Arya mencabut laporannya. Tapi begitu hebohnya, saya mau tanya sama siapa ya? Sama siapa? Oh, sama pemerintah, sama Presiden Jokowi. Mas Jokowi, saya mau tanya, apa iya Habib Rizik itu begitu mengerikannya sehingga seluruh energi, sumber daya, pemerintah, kekuasaan, penguasa ini dikerahkan untuk ngurus manusia satu ini? Ayo, apa iya? Apa iya tuh dia masalah kita, masalah NKRI itu apa iya dia? Nih, saya kasih tahu ya. Saya ingetin lah, nggak usah kasih tahu, udah pintar Pak Suryo. Saya ingetin, masalah real Indonesia adalah utang. Utang luar negeri yang kelewat besar jumlahnya. Hampir 7.000 triliun loh. Dengan bunga sangat tinggi. Sangat tinggi. Itu menyebabkan APBN kita tidak bisa maksimal. 30-35% APBN kita hanya untuk bayar utang. Gila loh, gila tuh mas. Kemarin Menteri Keuangan siapa? Sri Mulyani, Menteri Keuangan terbalik dunia itu, terbalik dunia ya, bukan terbalik dunia. Itu mengatakan kita tahun ini bayar bunga utang saja 330 triliun lebih. 330 triliun lebih bayar bunga utangnya saja. Belum pokoknya. Dari mana uangnya? Ngutang lagi. Gila nggak? Bayar utang dari utang. Bikin utang untuk bayar bunga utang. Aduh, ini masalah real, bukan Habib Rizik. Masalah real kita apa? Banyak perusahaan tutup, bangkrut. Akibatnya apa? PHK di mana-mana, pengangguran meledak. Itu masalah kita. Masalah real kita adalah para rakyat tidak punya uang. Rakyat lapar. Rakyat tidak punya daya beli. Itu masalah kita. Masalah real kita apa? KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Aduh, itu gila banget. Ayo mau ngomong apa? Ngomong soal kedaulatan. Masalah kita tuh di Laut Cina Selatan. Cina, RRC maksud saya ya, RRC itu datang. Seenak-enak EDW, semaunya, seenak udelnya. Amerika datang. Ini kalau kita percaya, bukan percaya, kalau kita baca dongeng Mahabharata, Laut Cina Selatan itu bakal bisa menjadi medan Kurusetra. Tahu medan Kurusetra? Kurusetra itu tempat bertarungnya keluarga Pandawa. Baratayuda, Pandawa dan Kurawa. Perang. Negara kita jadi perang. Cina dan itu masalah kita, itu masalah kedaulatan. Ancaman dari dalam, separatisme, no OPN, itu masalah kita. Mas Hadi Cahyanto ya, Panglima TNI. Itu masalah kita. Perintahkan TNI, perintahkan para Pangdam waspada, siap menghadapi medan pertempuran, bukan petamburan. Nah, kan gitu harusnya. Aduh, ya. Mas Jokowi, saya rakyat Indonesia, ya, sampean percaya saya, sampean itu ibarat kapal tuh nahkoda. Nahkoda, kapal NKRI itu gede banget. Kapal ini mau karam. Gelombang samudra luar biasa. Ini kapal bakal tenggelam, Mas. Oleh berbagai macam masalah. Apa sih namanya? Badai. Badai itu luar biasa di lautan, di samudra itu. Dan badai itu bukan bernama Habib Rizik Syihab. Bukan. Badai itu tadi semacam tadi. Soal ekonomi, soal hukum, soal ketidakadilan, soal ancaman separatisme, kedaulatan. Itu masalah kita. Please. Ayo, sebagai komandan, sebagai nahkoda, saya tidak mengajari, tidak minta sampean panjenengan mengintervensi hukum. Tidak. Tapi, sebagai nahkoda, sebagai kepala eksekutif pemerintah, sebagai kepala pemerintah, ayo, sampean bisa perintahkan tuh seluruh sumber daya yang ada, para menterinya, panglima TNI-nya, kapoldanya, pangdamnya, apa segala macam, panglima kapolrinya. Fokus ke masalah kita. Bukan Habib Rizik. Dia ngapain sih dia? Nyolong? Enggak. Apa Habib Rizik? Nyuri? Enggak. Nipu? Enggak. Ngambil uang kita nih. Ngambil uang Edi Mulyadi, Arum, Rina, Tony. Siapa lagi tuh? Joko. Siapalah namanya? Enggak. Kantong kita enggak dirogoh. Enggak dicolong. APBD enggak dicolong. Enggak. Nipu? Enggak. Membunuh orang apalagi? Enggak.
ngangkat senjata, berontak kagak. Betawi bilang kagak. Jadi orang ini apa masalahnya? Bahwa dia konsisten, istiqomah berjuang amar ma'ruf nahi mungkar, iya. Bahwa dia menyuarakan kebenaran melawan kezaliman, iya. Bahwa tuntutannya supaya penguasa negeri ini berlaku adil, iya. Bahwa dia minta supaya negeri ini kembali diurus dengan benar sesuai konstitusi Undang-Undang Dasar 45, iya. Salah? Enggak kan? Kan itu. Kecuali, nih mohon maaf, kecuali ya, mohon maaf nih, kecuali nih Pak Polisi, kecuali ya, kecuali Presiden Jokowi, para menterinya, para petinggi negerinya nih tidak peduli rakyat miskin, tidak peduli rakyat nggak makan, tidak peduli perusahaan tutup gulung tikar, tidak peduli pengangguran bertambah di mana-mana, tidak peduli KKN merajalela, tidak peduli ancaman kedaulatan separatisme. Kecuali itu semua tidak peduli, dan kalian tetap dengan kezalimannya, kemungkarannya. Kalau itu jangankan Habib Rizik, saya Edi Mulyadi yang bukan siapa-siapa, kecoa busuk ini, nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, pun akan melawan itu. Ya, jadi udah kepanjangan deh. Saya cuma mau bilang aja, ingetin lagi Mas Jokowi dan kawan-kawan, Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Pangdam, siapapun kalian yang diberi amanat. Negeri ini punya masalah serius, sangat serius. Negeri ini bisa tenggelam, kapal NKRI bisa karam, dan masalah itu bukan Habib Rizik Syihab. Gitu dulu deh dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.